Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku SD Menteng, khususnya kelas 5? Alhamdulillah wa syukurillah, bismillah. Anak-anak, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengirimkan pesan suara kepada Pak Udin tentang hafalan surat Al-A'la. Bagi yang belum, saya tunggu ya. Nah, kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang surat Al-A'la. Surat Al-A'la terdiri atas 19 ayat, termasuk surat Makkiyah, karena surat itu diturunkan oleh Allah hanya di 2 tempat. Kalau tidak di Mekah, di Madinah. Kalau di Mekah namanya Makkiyah, kalau di Madinah Madaniyah. Selain 2 tempat tidak ada. Dan termasuk urutan surat yang ke-87. Surat Al-A'la diambil dari ayat yang pertama, Sabbihis marabbikal a'la. Apa arti Al-A'la? Maha tinggi. Sehingga anak-anak, kalau sekarang ini ada makhluk yang merasa tinggi atau ada makhluk yang ditinggi-tinggikan, maka kita harus menyadarkan pada diri makhluk tersebut. Bagaimana? Ingat makhluk, kamu tidak tinggi. Ingat makhluk, kamu kalau ditinggi-tinggikan jangan mau. Karena apa? Kita punya Tuhan yang maha tinggi, Allahu Rabbi. Nah, surat Al-A'la ini Rasulullah sering melakukannya waktu sholat. Sholat apa itu? Sholat Jumat. Sholat Jumat itu surat ayat pertama, rakaat pertama itu surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Juga dilakukan pada waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha. Seringkali Rasulullah menggunakan surat Al-A'la pada rakaat pertama, surat rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Nah, sekarang kita akan belajar isi kandungan. Maksudnya isi kandungan itu apa? Yang di dalamnya itu, dalam surat Al-A'la itu menjelaskan tentang apa saja. Di antaranya, 1, Allah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Hati-hati, jangan sampai kita melihat ada manusia yang aneh menurut kita, aneh bentuknya, wih kok gendut ya. Itu kita kalau mengatakan gendut, itu berarti kita menghina yang menciptakan, karena Allah sudah menciptakan sebaik-baik bentuk. Ada yang kadang kulitnya hitam, si hitam, enggak boleh. Maka itu sudah sebaik-baik bentuk, hati-hati. Kadang ada yang anggota badannya tidak sama atau kurang, ada yang penglihatannya hanya 1. Ingat, Allah menciptakan sebaik-baik bentuk. Tidak boleh kita menghina, si buta dari gua hantu. Ingat anak-anak, mata yang tertutup ini mulai lahir sampai sekarang belum pernah melihat yang namanya kejahatan. Sedangkan mata kita yang terbuka, yang dua-duanya ini terbuka, ini kita melihat yang baik, kita melihat yang buruk, maka ada bertanggung jawabannya. Sedangkan mata yang tertutup mulai lahir sampai usia dewasa sampai meninggal, itu mata yang tidak pernah melihat kejahatan atau mata yang suci. Makanya tidak boleh menghina. Lalu yang kedua,
Allah ciptakan manusia ini punya kelebihan, tidak sama seperti ciptaan yang lain. Coba sekarang manusia dengan hewan, dari atas manusia punya kepala, hewan juga punya kepala, tapi manusia punya otak, hewan juga punya otak, tapi manusia punya pikiran. Nah, kalau hewan tidak punya pikiran meskipun punya otak, karena apa? Tidak bisa membedakan mana perintah, mana larangan, mana halal, mana haram. Nah, itulah fungsi pikiran adalah bisa membedakan mana tuntunan, mana larangan, mana perintah, ya. Kalau kita punya pikiran tidak digunakan untuk hal-hal yang baik menurut Allah, maka kata di Quran, balhum adol, lebih jelek dari binatang. Naudzubillah min dzalik. Sehingga anak, fungsi pikiran adalah membedakan perintah, larangan, baik, buruk, halal, haram, dan sebagainya. Selanjutnya, Allah mengetahui apa saja yang terjadi pada alam ini, termasuk terjadi pada manusia. Ingat, waktu kita berpikir rencana jahat, Allah Maha tahu. Waktu hati kita merencanakan untuk dendam, meskipun disembunyikan, Allah Maha tahu. Nah, apalagi sekarang anak-anak lagi HP-an, HP ditanya oleh bunda, "Lir, sedang apa? Mengerjakan tugas bunda." "Oh ya, bagus." Ternyata tidak mengerjakan tugas, malah apa? Main game. Allah Maha tahu. Berarti membohongi diri sendiri dan membohongi Allah. Kadang tidak boleh membuka hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hati-hati, ya. Meskipun kita bersembunyi kemana saja, bersembunyi di mana saja, Allah pasti mengetahui. Selanjutnya, maka kalau kita melakukan suatu kesalahan, kandungan surat Al-A'la adalah ayo kita segera bertobat, minta ampun kepada Allah. Contoh, kita salah kepada Allah. Apa salahnya? Sholatnya kurang dari 5 waktu, berarti salah kepada Allah. Tidak berpuasa bulan Ramadan, salah kepada Allah. Kalau kita salah kepada Allah, maka bagaimana cara bertobatnya? 1. Segera beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta ampun kepada Allah. Yang kedua, berjanji kepada diri sendiri, berjanji kepada Allah, tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama. Kalau kita salah kepada manusia, maka cara bertobatnya: 1. Istighfar kepada Allah. 2. Berjanji tidak akan melakukan hal yang sama, kesalahan itu. Yang ketiga, mendatangi orang tersebut yang telah kita sakiti. Nah, itu sehingga anak-anak, melalui surat Al-A'la ini, mari kita tinggikan yang maha tinggi, kita besarkan yang maha besar, hanya Allah. Allah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk, jangan sampai menghina siapa saja, ya. Bahwa Allah menciptakan manusia ciptaan yang sempurna, yang lebih baik dari yang lain. Allah mengetahui apa saja yang ada pada hati manusia, pada otak manusia, pada perilaku yang dilakukan manusia. Maka ayo kita segera bertobat. Nah, itu anak-anak yang bisa kita sampaikan. Dan tugas anak-anak adalah merangkum apa yang kita pelajari hari ini. Terus nanti setelah dirangkum, kirimkan lewat pesan suara. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ingat 3 pesan ibu. 1. Cuci tangan dengan deterjen atau sabun dengan air mengalir, pakai masker, dan hindari dari kerumunan. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan
lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.